yang menyimpang. Ketiga, disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama, penyakit takwil namanya. Padahal Rasul sendiri pernah mendoakan Ibnu Abbas supaya memahami takwil. Hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging. Yang kuat yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, ya bahwasannya kedua tangan Allah kanan. Satu sisi Wahabi menganggap takwil adalah penyakit menyimpang. Saya ingin tanyakan, bagaimana dengan ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu? Semuanya akan binasa kecuali wajah Allah. Karena Wahabi ini menolak takwil dan hanya meyakini secara teksnya saja, maka akan terkesan semuanya akan binasa, baik tangan, kaki ataupun lainnya kecuali wajahnya Allah. Lalu bagaimana dengan tangan, kaki dan lainnya? Apakah juga akan binasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seperti biasanya, saudara-saudara sudah pasti tahu bahwa para ulama dalam memahami sifat Allah dalam Al-Quran yaitu menggunakan dua metode. Yang pertama tafwid, yang kedua takwil. Sedangkan Wahabi sangat anti dengan takwil. Namun mereka sendiri banyak mentakwil ayat-ayat Al-Quran jika ayat tersebut bertentangan dengan nafsunya. Bahkan takwil mereka tidak dinaungi oleh pendapat ulama manapun. Nah, masalah ini akan saya buktikan pada video yang akan datang. Kali ini kita akan luruskan pernyataan Wahabi yang berani mengatakan bahwa takwil adalah penyakit atau penyimpangan dalam memahami Al-Quran. Mari kita simak videonya. Menetapkan sifat-sifat itu bersih dari dua penyakit. Ini saya sebutkan, ini ada dua penyakit di sini. Ya. Yang menyimpang. Ketiga, disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama, penyakit takwil namanya. Dalam video ini, Wahabi menganggap takwil adalah penyakit yang menyimpang. Padahal Rasul sendiri pernah mendoakan Ibnu Abbas supaya memahami takwil. Hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas sambil mengusap kepalanya Ibnu Abbas. Nabi berkata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dengan agama dan ajarkanlah kepadanya dalam urusan takwil. Sehingga doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya sahabat Ibnu Abbas pada zamannya dikenal sebagai ahli takwil yang paling paham dalam urusan Al-Quran. Nah, jika takwil ini adalah penyakit, mengapa Nabi mendoakan Ibnu Abbas sedemikian? Dan pada video yang lain, Wahabi meyakini Allah itu mempunyai tangan, Allah punya kaki, wajah dan anggota lainnya. Bahkan menganggap tangan Tuhan itu kedua-duanya sebelah kanan. Mari kita simak videonya. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging dan berkata, neraka mengeluarkan suara qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Tapi sebaiknya kita terjemahkan letter-letter saja dalam rangka mencari wajah Allah. Selesai. Yang rajih, yang kuat yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, ya bahwasannya kedua tangan Allah kanan. Ya, Allahu a'lam. Jadi saudara-saudara, di satu sisi Wahabi menetapkan bahwa Allah punya tangan, kaki, wajah dan anggota lainnya. Dan ini bukanlah tafwid sebagaimana tafwidnya salaf terdahulu. Sedangkan di satu sisi Wahabi menganggap takwil adalah penyakit menyimpang. Saya ingin tanyakan, bagaimana dengan ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu? Semuanya akan binasa kecuali wajah Allah. Karena Wahabi ini menolak takwil dan hanya meyakini secara teksnya saja, maka akan terkesan semuanya akan binasa, baik tangan, kaki ataupun lainnya kecuali wajahnya Allah. Lalu bagaimana dengan tangan, kaki dan lainnya? Apakah juga akan binasa? Sadar atau tidak sadar, Wahabi ini meyakini kelak semua akan binasa, baik itu makhluk atau tangan Tuhan, kakinya Tuhan, semua itu akan binasa dan yang tersisa hanya wajah Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini juga terkesan bahwa hanya wajah Allah saja yang baqa, sedangkan tangan, kaki dan lainnya bersifat fana, yaitu binasa. Dan sifat yang semacam ini adalah sifatnya makhluk, bukan sifatnya Allah.
Maha suci Allah dari sifat fana dan sifat makhluknya. Maka dalam ayat ini para ulama mentakwil, salah satunya yaitu Imam Bukhari dalam kitabnya mentakwil wajhahu dengan mulkahu, yang berarti semuanya akan binasa kecuali kerajaannya Allah. Dan ulama yang lain ada yang mentakwil bahwa maksud wajhahu adalah zatnya Allah, berarti semua akan binasa kecuali zatnya Allah. Maka akidah ulama-ulama terdahulu sangatlah berbeda dengan akidahnya Wahabi yang terkesan seolah-olah Allah menyerupai makhluknya. Inilah akibat Wahabi menolak takwil dan tafwid. Mereka tidak juga menggunakan metode tafwid, namun mereka menggunakan metode nafsunya masing-masing. Makanya Wahabi berbeda, Ustadz berbeda pula pahamnya, sehingga mereka semakin bingung dengan akidahnya sendiri, dan timbullah fatwa-fatwa yang keluar dari nafsunya tanpa dilandasi oleh ulama manapun dalam memahaminya. Maka pantas Wahabi ceramahnya hari ini begini, besoknya begitu, lusanya begini begitu. Gimana tidak, mereka saja bingung dengan apa yang mereka yakini. Maka saudara-saudara seiman, berhati-hatilah dengan Wahabi Mujassimah. Mari belajar supaya tidak terdoktrin oleh ajaran sesat Wahabi Mujassimah. Jaga keluarga Anda dari pemahaman Wahabi yang berbahaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.